Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas. Ya, jadi nanti ada dibuat titik sama koma di atas. Ini maknanya akan dijelaskan siapa itu Abi Abbas. Makanya uniknya Ibnu Abbas yang kita dengar-dengar nanti hadis dari Ibnu Abbas. Nama beliau bukan Ibnu Abbas, nama beliau Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Abbas, tetapi lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Abdullah punya ayah namanya Abbas, punya anak namanya Abbas. Yang biasa. Ada orang menamai anaknya dengan nama orang tuanya. Makanya ketika disebutkan Abi Abbas, itulah Abdullah. Disebutkan Ibnu Abbas, itulah Abdullah. Karena Abdullah punya ayah namanya Abbas, punya anak namanya Abbas. Kalau dilihat dari anaknya, maka beliau dipanggil dengan Abu Abbas. Kalau dilihat dari ayahnya, maka beliau dipanggil Ibnu Abbas. Yang menyebutnya yang ditho Ibnu Abbas, itulah Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Jadi hadis dari Abdullah Ibnu Abbas. Hadis ini langsung dari beliau. Kenapa langsung? Karena yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya cuma beliau waktu itu. Kuntu khalfan nabi. Saya di belakang Nabi. Dalam penjelasan hadis, apa maksud di belakang? Yahtamil ayyakuna ala farasin wahidin. Bisa saja dia di belakang kuda Rasulullah. Jadi dalam satu kuda itu naik Rasulullah, kemudian naik beliau. Ya, ini Pak. Wa yahtamil ayyakuna yamshi wara'ahu. Jadi bisa jadi Ibnu Abbas berjalan di belakang Rasulullah SAW. Yang punya etika, ya, Pak. Ya, etika berjalan. Ibnu Abbas tidak mau dia berjalan di samping dan tidak mau berjalan di depan Rasulullah. Karena itu saudara, ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas umurnya masih beberapa tahun, 9 tahun, Pak. Umur 9 tahun sudah didoakan oleh Rasulullah. Umur 9 tahun sudah ada hadis khusus untuk Ibnu Abbas. Makanya ketika meninggal Rasulullah, Ibnu Abbas umur beliau kira-kira 15 atau 16. Jadi 15 atau 16 tahun umurnya. Berarti mentang muda, ya, Pak. Dalam tenggang waktu 9 sampai 15 tahun itu ada beberapa tafsir yang sudah ayat Al-Qur'an yang sudah beliau tafsirkan, Pak. Dan ada beberapa hadis yang sudah beliau riwayatkan yang dari Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Ibnu Abbas mengatakan, saya di belakang Rasul. Jadi bisa saja di kuda, sedang naik kuda, bisa saja sedang berjalan. Menyotame ane di samping, maka nyonyohan Ibnu Abbas nak mau dia berjalan di samping Rasulullah. Karena dia tahu siapa dia dan siapa Rasulullah. Maka dia berjalan di belakang Rasulullah, ikut Rasulullah. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ketemu dengan dua orang wanita, ya, tazudani, mereka berdesak-desakan untuk mengambil air. Hatta yusdirar ri'a, sehingga orang lain itu semua beristirahat baru mereka mengambil. Karena enggak bisa ambil maka berdesak-desakan. Setelah itu fasakalahuma, diambil air oleh Nabi Musa alaihissalam untuk keduanya.
Setelah mereka pulang, mereka cerita kepada ayahnya. Ayahnya ngomong, kenapa cepat sekali? Tadi ada seorang pemuda kuat, kalau bisa kita bayar saja dia. Seketika sampai ke situ, jadi mereka ketemu lagi dengan Nabi Musa. Ayah kami memanggil kamu. Ya. Posisi Nabi Musa di mana jalannya? Beliau jalan di depan, wanita itu di belakang. Kenapa Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang wanita? Ya, Pak. Karena beberapa hal nanti bisa akan terjadi, Pak. Makanya Nabi Musa, beliau jalan di depan, wanita tadi di belakang. Nanti tolong tunjukkan saya kemana jalannya. Biasanya yang pormo kai lika, Pak. Karena Nabi Musa tahu etika, Pak. Nanti akan kita lihat, Pak. Kalau kita mau menjaga untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah akan terus memberikan petunjuk kepada kita, Pak. Tapi kalau kita terus berbuat maksiat, petunjuk jangan pernah harap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bunyi hadis ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Faqala ya ghulam. Nyo ghulamnya dia bisa orang Arab itu bisa umur 9 tahun ghulam juga, Pak. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga faqatala ghulam pada surah Al-Kahfi, ya, pada surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang ghulam. Ghulam itu bisa juga umur dia itu sudah baligh, ya, Pak. Bisa juga belum baligh, bisa saja sudah baligh. Ghulam yang dimaksud di sini umur 9 atau 10 tahun. Tetapi ghulam yang ada pada Nabi Khidir alaihissalam itu membunuh seorang anak yang kena nikmat kan, tapi dia sudah dewasa, Pak. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Maka tidak ada yang protes setelah tahu alasan kenapa Nabi Khidir membunuh pemuda tadi. Rupanya pemuda tadi dia seorang perompak. Ya, dia seorang pembunuh. Ketika ada satu kampung mau pergi ke kampung yang lain, hartanya diambil dan dibunuh. Makanya Nabi Khidir alaihissalam mengambil senjata dia sendiri dan menggorok leher pemuda tadi, Pak. Dan tidak diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini ghulam namanya. Ini begitu juga ya ghulam. Maka Syekh Al-Aziz Al-Syekh, apa kata beliau? Penggunaan kalimat ya ghulam itu menunjukkan yadullu ala mulatafatir Rasul. Mulatafahnya apa ada ji? Kasih sayang Rasulullah ke anak mit. Makanya Rasulullah gehoi ke Ibnu Abbas, ya ghulam, ya nembak. Ya ghulam. Menyo kata yo kapan ni nak tahul kan, Pak? Tanya oleh pupu dah hoi, Pak. Penggunaan kalimat ghulam itu menunjukkan apalagi adaya, Pak. Mulatafah namanya. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergaulan beliau ada semuanya, Pak. Ngan anak mit cucu pina, ngan gulam yang sebaya Ibnu Abbas juga ada, orang remaja juga ada, yang sebaya beliau juga ada, yang lebih tua dari beliau juga ada. Sehingga gaya bahasa beliau itu berbeda-beda. Bagaimana ngomong sama anak kecil, bagaimana ngomong sama orang tua, bagaimana yang lebih tua dari beliau. Ya, ini namanya uslub mulatafah. Dan gaya bahasa ini itu dibahas di dalam ilmu ma'ani. Ya. Dalam kajian ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Jadi maknanya apa? Pesan yang disampaikan Rasulullah kepada seseorang itu sampai pesannya. Kalau dia ngomong sama anak kecil, gaya bahasa yang digunakan berbeda. Kenapa? Supaya pesannya sampai kepada anak kecil itu. Kepada orang tua juga berbeda, Pak. Supaya apa? Pesannya sampai. Inilah namanya ilmu balaghah namanya, Pak. Makanya hana tak pegah Pak Anami tak cerita Anami tentang politik, Pak. Ini politik perkembangan sudah panas politik, suhu politik. Anami apa suhu politiknya? Hai depu tepu, Pak. Kenapa? Karena kita ngomong sama anak kecil, Pak. Coba ngomong sama orang dewasa, dia akan paham. Ya. Ini namanya uslub mulatafah namanya. Rasulullah menggunakan kalimat yang mudah dicerna oleh Ibnu Abbas. Ya. Apa yang Rasulullah katakan? Inni u'allimuka kalimat. Kalimatnya ini mudah sekali untuk dipahami, Pak. Untuk anak seumur 9 tahun. Bukan kalimat susah ini, Pak. Bukan kalimat susah. Cuma Ibnu Abbas sudah dibekali oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mudah-mudah mencerna. Menyo anemin katanya, nak umur sebayanya 9 tahun, nak bisa mungkin dia mencerna juga, Pak. Ibnu Abbas berbeda. Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, nepurno ane metuahnya ya Allah. Nya nembaya. Faqihhu fid din itu identik dengan hati, Pak. Identik dengan hati itu adalah ilmu tasawuf, ya.
ilmu tasawuf dan ilmu yang lain, Pak. Ajarkan Ibnu Abbas ini ilmu tasawuf sehingga sopan santunnya luar biasa. Anu mit, Pak. Itu pun akhlak, itu pun sopan santun, Pak. Bagaimana berjalan dengan Rasulullah, bagaimana dia ngomong dengan Rasulullah. Makanya kita bisa juga berdoa kepada Allah untuk anak kedanya, ya, Pak. Ya Allah, Allahumma faqih thaw anak kedanya ada pegah juga Allah dalam power Allah, Pak. Sebagaimana engkau berikan kepada Ibnu Abbas, ya Allah. Wa 'allimhu ta'wil wa tafsir wal Qur'an. Ajarkan takwil, tafsir dan Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Dan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalimatnya. Inni u'allimuka kalimat. Saya mengajarkan kamu beberapa kalimat. Kalimat ini pesan artinya. Jadi ada 7 pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Dan begini, kita jangan salah paham juga. Setiap Rasulullah mengatakan sesuatu kepada Ibnu Abbas, tidak pernah Rasulullah mengatakan lagi kepada orang lain. Hanalai orang lain, Pak. Hadis ini khusus untuk Ibnu Abbas dan tidak ada untuk orang lain. Tetapi hadis ini bisa diamalkan oleh orang lain. Ya. Getanyo hana, Pak. Getanyo pesan tak pegahkan bak tidur orang, bak mandurun pegah. Ai nyo baik pegah-pegah bak go apa? Cuma dron yang depunya. Nyo rahasia apa? Ya. Jangan lomba orang lain. Nyo yang depu cuma dron, nyo rahasia, baik pegah-pegah apa? Tahu kampung ini depu, Pak. Satu kalimat orang lain sudah tahu semuanya. Tetapi Rasulullah ketika memberitahukan Ibnu Abbas, yang tahu cuma Ibnu Abbas saja. Hadis ini disebarkan oleh Ibnu Abbas sehingga beliau mengatakan, apa kata Ibnu Abbas? Kuntu khalfa Rasul. Saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yohana dapat teh cintanya sama Rasulullah. Lon didika Rasulullah ketika hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama seperti hadis kepada Muaz bin Jabal. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, apabila kamu selesai salat atau kamu apabila pada akhir sujudmu, bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kata Rasulullah. Ini doa ini khusus untuk Muaz bin Jabal. Tetapi katanya jid damaikannya, bukan hajutnya. Ini boleh begitu juga. Jadi semua ada 7 pesan Rasulullah. Mungkin pada kesempatan ini kita 3 saja atau 4 nanti kita lihat. Menyojid put, tapi menyohanjid heboh mentong. Sisanya nanti pertemuan selanjutnya insya-Allah. Yang pertama, ini hadis ini sudah pernah kita dengar mungkin. Jadi beberapa pertemuan yang lalu pernah saya ungkapkan hadis ini. Ihfazillaha yahfadka. Dari mana kita tahu kalau hadis ini untuk Ibnu Abbas? Dari lafaz dan lalah yang menunjukkan kepada makna mufrad. Ihfad itu menunjukkan mufrad. Kalau seandainya ihfadhu, itu Rasulullah mengatakan kepada seluruh orang-orang beriman atau orang muslim. Ihfadha 2 orang. Ihfad berarti 1 orang. Siapa itu? Ibnu Abbas, ya. Ihfazillaha yahfadka. Kita akan melihat tiga pemahaman dari ini, Pak. Bagaimana ulama ini sebenarnya ada 10, cuma kita ambil 3. Karena nanti ada yang beberapa orang itu yang ini yang sama-sama dia. Yang pertama, ihfazillaha yahfadka, ta'ni ihfad hududahu wa syari'atahu. Jadi jagalah olehmu hudud itu batasan. Batasan mana halal mana haram. Itu batasan namanya, Pak. Dan jagalah olehmu syariatnya. Sekarang syariat itu apa? Apa beda syariat sama hakikat? Ya. Nanti ada juga ma'rifah. Syariat, hakikat, ma'rifah. Kita tidak bahas ma'rifah karena itu dalam kajian tasawuf. Syariah dulu. Syariah, kullu ma takallafa Allahu al-'abda fa huwa syariah. Setiap sesuatu yang dibebankan kepada seseorang itu syariat namanya. Sembahyang itu syariat. Kenapa syariat? Karena salat itu diwajibkan kepada seorang hamba. Ya, nampak. Yang jelas sesuatu hal yang dibebankan kepada seseorang itu syariat namanya. Sesuatu hal yang dilarang oleh Allah itu syariat juga namanya. Baik temecu, baik pebutnya, baik pebuje, baik berzina, baik mendekati zina, itu syariat namanya. Makanya yang dimaksud di sini, ihfad hududahu wa syari'atahu. Jagalah batasan-batasan Allah. Ketika mau masuk haram tak pergi ohli, mau masuk syubhat tak pergi ohli, tak pejabut bahala mentang tak pejabut ni, Pak. Ya. Baik, ini hudud namanya, batasan, ya. Kita sudah pernah membahas tentang hadis batasan itu, hadis syubhat. Rasulullah mengatakan, maka jagalah dirimu dari yang haram dan syubhat.
Faman istabra'a li dinihi wa irdihi, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia sudah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Maka kalau dia tidak ini, ya betul-betul syubhat, jangan pernah harap kehormatannya itu bisa terjaga ya. Ini tidak terjaga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini yang dimaksud ihfadillah. Bagaimana caranya? Bi fi'li awamirihi, menjalankan perintah Allah. Seorang yang menjalankan perintah Allah, pergi salat, bayar zakat, mendidik anak, naik haji, pergi berbuat kebaikan, berkata-kata yang baik, dia sudah menjaga ihfadillah, menjaga Allah tadi. Wajitina bi nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu? Wa kadzalika bi an tata'allam min dinihi. Makanya dia harus belajar dari agamanya. Murnau. Inilah kita murnau apa? Rasulullah secara tidak langsung menyuruh Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ilmunya hansib ya Ibnu Abbas. Dronumu mentang tikurung ton. Nemi dalam ilmu bela ya Ibnu Abbas ya, Mak. Kamu tidak tahu perintah Allah kecuali kamu belajar dulu apa-apa saja perintah Allah. Kamu tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah kecuali kamu belajar dulu apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Katanya pagi pandai tepu perintah Allah kalau tidak mengkaji Al-Quran. Pagi pandai tepu larangan Allah kalau kita tidak mengkaji Al-Quran. Bagaimana mengetahui perintah dan larangan Allah kalau tidak mengkaji hadis? Hadis hana ada baca ni, Al-Quran hana ada baca ni. Ya, lalu dah mendawa tapi. Ya, dalung ke betul, dalung ke betul. Padahal hadis itu banyak sekali. Tafsir itu banyak sekali tafsir. Katanya mendawa bak pempeng receh mendawa. Mahal-hal ubah mendawa ba, yang hana penting Padahal ilmu orang lain lebih dahsyat lagi. Katanya banta tepu baca kata mendawa le engkau. Tak tepu baca tak mendawa le engkau. Ya, ni. Maka ini Rasulullah menyuruh secara tidak langsung. Ini gaya bahasanya apa? Ibnu Abbas nemrunolom. Ya, nemrunolom. Ma taqumu bihi ibadatuka. Jangan sampai ibadahmu nanti ibadah tidak punya ilmu. Ya, namanya. Makanya Ibnu Abbas setiap apa yang dilakukan itu sudah punya ilmu. Ya, sudah punya ilmu dia. Beliau melakukan hal ini, beliau melakukan ini, sudah punya ilmu. Tidak sembarangan yang keluar dari mulut Ibnu Abbas. Salah satunya ketika ayat terakhir turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai habis. Waktu itu Ibnu Abbas dibawa oleh orang tuanya pergi ke masjid. Sampai di masjid, orang tuanya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, anu mit hanya gumpoi ngurung ci, nyo pengajian urung ci, dron neduk ke deh, bak sudut deh neduk deh. Ya, akhirnya apa? Kajian orang ini, urung-urung Tuhannya dalam masjid mengkaji tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Waktu itu ada jamaah bertanya kepada tuan gurunya, Pak. Ditanya, wahai tuan guru, kan Ibnu Abbas ada urung purno tafsir di sini, Pak. Apa tafsiran daripada ayat ini? Beliau mengatakan, Islam sudah sempurna, semuanya sudah tidak perlu dakwah ini dakwah itu lagi. Maka kita disuruh sekarang beristighfar kepada Allah, memperbanyak bertasbih kepada Allah. Kemudian tiba-tiba apa? Jamaah tidak ni tangkan lagi yang tafsiran ni. Waktu itu Ibnu Abbas anak kecil umur 9 tahun, dia tunjuk tangan, insya-Allah saya tahu tafsirannya. Apa kata Ibnu Abbas? Tafsiran ayat itu adalah sebentar lagi Rasulullah meninggal dunia, wafat. Membengeh dia awak masjid. Hai pun naik pegah nami cerik dah ni, Pak. Anu mi cerik pegah tafsirnya kena. Akhirnya apa? Dipegang tangan Ibnu Abbas, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tadi di masjid ada kajian tafsir. Kami mengkaji ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi tiba-tiba ini Ibnu Abbas nak menanya, tiba-tiba kagak pegang ayat ini tafsirannya engkau tidak meninggal dunia ya Rasulullah. Waktu itu apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Sadaqa Ibnu Abbas. Benar kata-kata Ibnu Abbas. Mulai hari ini kalau ingin belajar tafsir, belajarlah dari Ibnu Abbas. Ya, nih Pak. Jadi dia tidak sembarangan, Pak. Anu mit mentang umur di kurung tahun nih, Pak. Maka ini menyuruh dia untuk apa? Beribadahlah kamu dengan ilmumu. Katanya menyota fikir lagi nyo, ibadah harus nge ilmu, mandu nge ilmu. Lale katanya ngen aib draw katanya, Pak. Hana lale nge aib kok. Nyolon golom je, wudu golom je, jih golom je. Sibuk ngen draw katanya, aib ngen draw tapi. Hana sibuk nge aib kok, Pak. Nyo lale katanya nge aib kok. Hana betul je. Ya hana betul. Mandu kok hana betul, Pak. Ya.
Jadi artinya apa? Sibuk dia dengan aib sendiri. Kenapa? Karena ibadah kalau tanpa ilmu itu fa'amaluhu mardud. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa muamalatika kata Rasulullah. Wa tad'u bihi ila Allah, ya, Pak. Kamu kalau punya ilmu, bermuamalah pun kamu bisa. Makanya ada orang dia pandai beribadah, tidak pandai bermuamalah. Gaknya ibadah cara nganya, Pak. Ge baca Quran. Kemudian ge temayang tahajud, ge temayang sunat. Nya napa ada yang sunat bak beliau nya. Ka beliau bak dia mandung ke pebun, Pak. Mandung ke pebun. Ya ni banyak. Tetapi muamalah yang tidak bisa. Bagaimana muamalah? Karena hana ilmu. Ge fikir ge nya ibadah itu safe ngan ibadah ngan Allah mentang. Ketika dia muamalahnya tidak benar, maka ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kejadian pada masa Rasulullah, yang Rasulullah katakan perempuan itu di neraka tempatnya walaupun dia ahli ibadah. Kenapa? Karena tidak pandai bermuamalah dengan tetangganya. Dia sakiti tetangganya, itu menak tetangganya lagi, Pak. Jadi Rasulullah mengatakan tempatnya itu neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tad'u bihi ila Allah. Kamu dengan ilmu tadi, kamu bisa berdoa dengan Allah, ya, Pak. Nyo katanya ilmu tan teputan tak berdoa tu. Habis dah berdoa dan yang tengku apa doa benar. Doa cukup panjang doa, setengah jam doa, Pak. Dan yang tu doa tengku tu doa panjang tan baca pun baca. Pokoknya baca juga awak drone apa amin bela tak panjang, Pak. Karena nak ada arti, ya, Pak. Jadi makanya kita dalam berdoa juga demikian. Kita carilah apa namanya, walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit tapi berbobot, punya nilai. Untuk apa banyak tapi hanya ada arti, ya, Pak. Jadi makanya yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal doa yang simple. Nyo mentang dah baca ka bahagia ni, Pak. Nyo mentang dah baca Allahumma a'inni ala dzikri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hana teruk 50 detik, Pak. 50 detik mungkin, Pak. Ya, ketika kita baca, nyan mentang dah baca, Pak. Aman katanya, Pak. Karena hana cilet-cilet. Ini doa Rasulullah ajarkan langsung kepada Muaz bin Jabal. Nyan, Muaz bin Jabal. Menyoyak baca doa lain je ci ke hanjeunnya Rabbana atina fid dunya hasanah je kan hanjeun je ci. Oh ya baca doa lain je asal katanya mufhum yang tak pegah itu lebih nilainya lebih hebat dibandingkan kita baca panjang sekali. Waktu tanya hai apa benar baca-baca benar. Katanya tip-tip ilmu apa banyak bagi banyak amin apa kan gepanya lah amin padahal lebih apa baca ilmu apa. Maka ketika dibaca amin amin. Salah satu kenapa doa kunut ya. Doa kunut kenapa ada yang sir, kenapa ada yang jahar. Ya nama. Pekan doa kunut itu kenapa imam setelahnya kayak gitu. Kenapa doa setelahnya tidak dijaharkan? Karena setelah itu bukan doa itu, Pak. Jangan doa, Pak. Setelah itu adalah puji-pujian kepada Allah. Katanya amin, amin. Doa itu apa? Permohonan doa itu. Allahumma hdina, Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, nejuk petunjuk ke lu ni, Allah. Nejuk petunjuk ke kamu, ya Allah. Pilih imam, jauh lima imam. Amin. Nekabulkan ya Allah, ya baik. Allahumma hdina, Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini atau wa afina. Imam menyogekeun wa afini nyampe napa amin, baik. Yang kedua yang keberah. Allahumma hdini, hana amin apa? Pandai amin. Allahumma hadini, Allah nejuk long petunjuk. Amin. Imam cukup galak imam. Makmum di ke tertuh ro kagak pami ke nyan, Mak. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina. Ya Allah nepetehan kamu ya Allah kata imam. Amin. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Nejadikan kamu lagi orang lain ya Allah, netulung ci awal lain, netulung ci kamu ya Allah. Amin, Mak. Apa lagi sambungannya? Wa tawallana fi man tawallait tabarak tarabana. Kemudian selanjutnya ya, yang selanjutnya itu bukan doa ambek telah ni, Pak. Yang selanjutnya puji-pujian kepada Allah. Ya Allah drone yang nujuk rahmat. Masa amin? Gimana amin ya, Pak? Ini pujian hana amin. Menyodoa amin ya, Pak. Kabulkanlah doa kami ya. Berarti baik baca mendum nyu Bandung baca ya amin amin makmu amin nyu dia hai pun apa amin hom pokoknya imam kagak peraya tu apa tu Pak amin aja amin yang penting peraya tu Pak. Ya jadi kita harus paham dulu apa yang kita baca ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Kalau kita melihat penjelasan yang apa namanya Hokailo. Ya. Ini penjelasan Imam Nawawi di sini, Pak. Ihfadhillaha yahfadka. Kalau kamu mau menjaga, ini tadi
Tidak disebutkan tadi pada penjelasan pertama, kalau kamu menjaga perintah Allah dan larangan Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga bagaimana? Itu tidak disebutkan. Tapi pada penjelasan kedua, ihfadillah yahfadka, ini penjelasannya sama, Pak. Kamu itu menjaga perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Pak kejaga fit dunyaka wa akhiratika, di dunia dan di akhirat kejaga. Gejanyo gejaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat di dunia. Di akhirat begitu juga, gejaga oleh Allah dari urun-urun lain yang hana moho tajo di urun kiamat ni, Pak. Dia tidak tahu mau ke mana setelah di alam barzakh. Gepikir katnya habis waktu habis dunia ke habis hana tepi-tepi. Padahal ada alam barzakh selanjutnya. Maka dia terus diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dijaga. Getanyo menyo tajaga anu, tajaga bekna urang yang menyakiti dia. Tablo baje anu, tapu sikula anu sampai selesai sikula, tapu sikula lo mana, tablo apa yang musun anu. Itu menjaga namanya, Pak. Dari dia baru lahir tajaga aju, ketika dewasa tajaga aju, Pak. Apalagi Allah yang banyak. Tetapi Allah akan menjaga kita apabila kita itu menjaga semua perintah Allah dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya. Katanya biasa ada yang dalil pun dalil. Ben penghabannya. Dalil kita nah dalil. Ya, tapi biasa dalil tapi nyo dalil apa? Man amila salihan, seorang yang beramal saleh, dalam tanda kutip. Amal saleh bagaimana? Amal saleh ikhlas dan punya ilmu. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya dan beramal ikhlas karena Allah, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, dia percaya kepada Allah, dia ikhlas beribadah, dia punya ilmu, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kehidupan yang mapan bagi dia. Kehidupan yang mapan kan lepeng. Gedanya bino laweknya senang dah. Anu lu kai terima kerja gaji duno kamapan ude. Pemapan ude agama hidup tepu memang. Pemapan ude melema. Peng le tapi susah urang pemapan le ude mah. Yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibah, hidup mapan itu hidupnya tenang, Pak. Dunia akhirat dia tenang, Pak. Ketika di dunia dia tenang, hidupnya tenang, Pak. Kenikmatan hidup itu ada sama dia. Ketika dia di akhirat juga tenang dia hidupnya, Pak. Kenapa tenang hidupnya? Karena dia nikmati, Pak. Dia nikmati ibadah itu. Dia nikmati segala larangan Allah. Ngegelarang hana lembut tinggal. Dia nikmat meninggalkan larangan itu. Dan dia nikmat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Untuk apa perusahaan banyak, tanah banyak tapi tutah Pak. Nyo kai cak lega kai serobot lega pelung lega gede pajan tapi belonyo na lagut nyo jak long gede nyo kiban di ora lengan sampai bai. Pajan mangat udep. Harta le tapi tutah, Pak. Uang dah di mana-mana rekening, Pak. Gejak lihat cek naik copeng lo lega, naik cok lega. Gop kamu nikmati yang kana, Pak. Nak kana badul 50,000 dia nikmati ya taduk sama-sama kem-kem ina, Pak. Urang bunah nam de kem. Lalai ya kemit harta nu, Pak. Harta long kibai dia jak long gede tajak gede ya. Ta cek long pu tanah lo kai cok lega. Lung le kena dalam udek sinyo tapi ndak duk tapi, Pak. Tengut karena aku fikir harta, Pak. Orang lain kan dia nikmati hidup ini, Pak. Na peng 50 tinggal tapi dalam ibagalian ya hana lepeng tinggal tapi dalam. Ketika itu dia nikmati lagi, na bacut nikmati lagi, Pak. Ya. Inilah namanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku berikan kehidupan yang baik, yang mapan kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang perlu kita garis bawahi ini, Pak. Sang pesannya sabah mentang pun haji dua boh atau leboh, Pak. Wa ma yahsulu lil abdi minal bala. Kalau ada seorang itu diberikan bala oleh Allah, nyo tiba-tiba na balanya tutung perusahaan atau rugo katanya, Pak, atau bala apa saja, kendaraan dicuri oleh orang lain. Kalau ada seperti itu, bisa babin tadyi'i awamirillah, sebab seseorang itu meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak patuh kepada Allah, maknanya dia sudah berbuat maksiat. Dah contoh, walaupun perintah itu simple dan kecil, Pak. Allah kepegah la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati zina apa maksudnya? Apakah berzina? Tidak. Jalan-jalan menuju zina jangan kamu dekati yang banyak. Jangan dekati, maka jagalah tanganmu, jagalah kemaluanmu, jagalah kakimu, jagalah matamu, jagalah pandanganmu, jagalah telingamu untuk tidak terjerumus ke zina.
Alah hana pupu bacutnya, hana pupu memang. Alah tajak bacut kan hana pupu zina memang. Orang seperti ini sudah keluar dari yang digariskan oleh Allah, dan orang seperti ini dia sudah berbuat maksiat. Kenapa? Walaupun yang dilakukan itu cuma sedikit, maksiat itu bukan sedikit atau banyak, tidak. Makanya waktu dia berdoa, ya Allah, lem mafi bacut lem pupu ya Allah. Kan masalah bacut atau le, Pak. Nabi Adam alaihissalam maksiatnya apa? Nabi Adam memetik buah khuldi itu. Yang buah khuldi apa ya, Pak? Yang cintanya ngurung bawa haji kan. Hai nak buah khuldi waktu nak haji ni, Pak. Nanti nak ajak umrah long tak pegah. Long pesan buah khuldi 1 kilo apa? Nyampe 2 buah khuldi 1 kilo. Ganya geik lang kapai mumang ke pikir teh buah khuldi mai. Teruk kedeh Arab, uru-uru Arab mumang. Hana buah khuldi dina apa? Buah khuldi lah, hana buah khuldi. Nya hana pati cintanya ni. Nanti nak tanya sampai Masjidil Haram tu Madinah. Hai buah khuldi apa? Al khuldi nama. Khuldi 1 kilo nama. Mumang memang. Rupanya buah khuldi itu di dalam tafsir Baydawi itu khuldi itu apa? Kurma rupanya. Oh, buah kurma. Namanya khuldi. Kenapa? Nama ini dinamakan oleh syaitan. Syaitan mengatakan kalau kamu ingin kekal itu khuldun namanya. Maka makan buah ini, maka dinismahkan menjadi buah khuldinya nih, Lagi ilmu kayat juga. Air kopi, air teh, buah khuldi. Yang teh buah khuldinya itulah buah kurma. Ada yang mengatakan at-tamar ya, kurma. Ada yang mengatakan gandum ya. Ada yang mengatakan juga gandum. Ada yang mengatakan buah tin ya, buah tin. Maka yang dimakan oleh Nabi Adam itu bisa 3 Pak. Kurma, kemudian buah tin, kemudian gandum ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita berbuat maksiat, itu gara-gara apa itu? Tadhi'u awamirillah. Kita meremehkan perintah Allah walaupun perintah itu sedikitnya. Mana dalilnya? Ini dalam surah Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Perlu kamu ketahui, ketika kamu menyeleweng kata Allah, saya akan memperingatimu dengan apa? Dengan musibah. Ya, lu peringati dengan musibah. Jadi mungkin tu nak pertanyaan ni, Pak. Hai orang kafir, apakah nak jauh musibah le? Itu mayang tan taputan apakah nak musibah? Kita mau pilih mana, Pak? Mau pilih kafir yang tidak patuh perintah Allah atau mau pilih mukmin? Kalau mau pilih kafir, kamu mau buat apa saja pegat laju gede, nak apa? Pegat laju gede. Kamu ingin berbuat apa? Ingin korupsi laju gede. Kamu mau apa? Mau nipu orang lain, nipu terus sana kata Allah, Pak. Ya. Tak perlu, hanya aturan awaknya, Pak. Tak ada aturan. Maka mereka diberikan kebebasan oleh Allah. Kamu apa? Mukmin. Hanya mukmin aturan. Ya. Kenapa ada aturan? Karena jalan kita masih panjang kata Allah. Jalan masih panjang. Ada alam barzakh. Alam barzakh baik ni fikir 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar baik ni fikir 30 tahun. Satu hari itu 50.000 tahun lamanya, Pak. Satu hari, Pak. Maka setelah 50.000 tahun lamanya hari kedua. 50.000 tahun lamanya hari ketiganya. Yohana bengu dia pergi waktu ni, Pak. Kemudian setelah itu baru nanti surga hisab lagi, hisabnya. Dihisab lagi, Pak. Setelah itu melewati sirat lagi, Pak. Tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga illa wariduha kata Allah, kecuali dia akan melewati titik sirat itu, Pak. Maka dia akan mengetahui neraka itu bagaimana kondisinya. Siapapun dia. Hana urung hana thotepu, kecuali ada pengecualian. Orang tua yang punya anak yang saleh, dia tidak akan tahu bagaimana kondisi neraka. Kenapa demikian? Ya, orang tua yang punya anak penghafal Quran, maka dia akan membawa jubah kepada orang tuanya, dia pakaikan jubah dan dia ambil orang tuanya dibawa ke pintu surga, Pak. Sehingga orang tuanya tidak tahu bagaimana melalui titik sirat itu. Satu. Yang kedua, orang tua yang anaknya meninggal dalam kandungan ibunya, Pak, atau setelah lahir dia meninggal, anak ini akan mencari orang tuanya dimanapun dia berada, Pak. Urung cik pak mena urung cik, ya midah urung cik, Pak. Ayah ibunya akan dia cari. Ketika ketemu di padang mahsyar, dia pakaikan baju kepada kedua orang tuanya dan dia bawa ke depan pintu surga. Mana dalilnya? Malaikat waktu itu berdialog dengan anak ini. Dialog dengan orang tua tadi, Pak. Hal jistas sirat. Apakah kamu sudah melalui sirat? Saya tidak tahu apa itu sirat. Satu pertanyaan dia. Apakah kamu sudah dihisab? Kata malaikat. Saya tidak tahu hisab itu bagaimana. Nyan, Pak. Jadi kenapa kamu bisa kemari? Kata malaikat, Pak. Kenapa kamu bisa kemari? Orang tua ini menunjukkan anaknya, anak lu yang anak lu anak pun tepu lu, anak lu yang banyak. Akhirnya ditanya kepada anaknya, kamu izin dari siapa kamu bawa orang langsung kemari? Harus melalui sirat dulu,
harus dihisab dulu. Dijawab oleh anaknya, saya punya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk langsung membawa orang tua saya menuju pintu surga. Maka ketika itu malaikat najib pegah haba tepu, menyokak pegah Allah kakak haba tepu. Maka orang tuanya terus berada di pintu surga sebelum dia masuk dalam surga. Ya, untuk baru untuk getamong Rasulullah, getamongnya dia untuk baru untuk masuk sama-sama ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Pak. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Itu akibat ulah kalian sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ihfadillaha. Wah, ini yang ketiga sama juga rupanya. Ya, beda baca yang ketiga. Sekarang kita lanjut hadisnya. Ya. Ihfadillaha yahfadka. Hendaklah kamu menjaga seluruh perintah Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah, menjaga batasan-batasan yang Allah inikan, maka menyogetanyo tak ikut aturan, Pak. Ya. Getanyo di rumah, tak pegah aturan Pak nemit. Ne, poh limong bedah. Habis semayang subuh baca Quran, habis baca Quran semampu, habisan siap-siap berangkat tikula, habisan wa tikula tu baik tua semayang leho, tak pegak jadual Pak. Ketika anak ini mengikuti jadual yang kita buat, mengikuti aturan, maka dia akan menjadi anak yang baik. Tapi ketika anak ini tidak ikut aturan, alah tak ada semayang subuh ya. Nah semayang subuh Pak. Alah tak ada but yang baca Quran. Ha dah tikula 3 go ka jian ada jak tikula, maka anak ini bermasalah nanti Pak. Bik nanti tidak urung ketika sudah diberikan batasan oleh Allah, apa kata alah panenanya kan tu ya. Tapi kita perlu ini perlu kita ketahui perintah Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan larangannya Pak. Maka baik dia tampak pep katanya lu tak perintah kau, perintah aja dah mengapa. Perintah Allah itu mastata'tum, sejauh mana kamu sanggup kata Allah. Berangkatlah haji kata oh malu hang tanggup. Baik berangkat hajinya. Karena hang tanggup. Kenapa? Karena haji itu dua ibadah. Ini kata Syekh Wahab Zuhaili. Kemudian ada beberapa orang ulama fikih itu karena dia haji itu ibadah maliyah dan ibadah jasadiah. Ibadah harta dan ibadah jasad. Dua-dua harus ada nih Pak. Ya, dua harus ada. Jasad harus ini sehat, kemudian harus ada juga duitnya. Ihfadillaha yahfadka. Maka kita itu menjaga semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik tatabi aturan, menyuruh tatabi aturan akhirnya istighfar nanti Pak. Tadu untuk astagfirullah. Napa ma'ahlun ya Allah. Istighfar itu kembali ke tempat semula Pak. Ja'lam Pak, itu bi lam astagfirullah tatamong lam. Ya. Ada satu lagi diulang oleh Rasulullah. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Nya nyopo maksud dia Pak. Oh ya, ni sebelumnya ni ada penjelasan sedikit lagi Pak. Sebelum kita lanjut yang ini. Bagaimana Allah menjaga katanya? Bagaimana cara Allah menjaga? Ini ada 1, 2, 3, 4. 4 Allah jaga Pak. Yang pertama fi dinika. Agama katanya dijaga oleh Allah. Kemungkinan untuk berbuat maksiat itu kecil Pak. Kenapa? Selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan setan itu, karena kan bisikan ada dua. Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Ketika seseorang itu berpikir yang jelek-jelek, maka setan sedang berbisik sesuatu kepada dia. Ketika kita itu terpikir sama kita yang bagus-bagus, berarti malaikat sedang berdialog dengan kita. Makanya dijaga oleh Allah fi dinika, kehormatan agamamu. Kita tidak cenderung untuk berbuat maksiat, hanya cenderung untuk pegat lagi, maka kejaga katanya sampai oleh Allah. Kehormatan katanya kejaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena naci urung-urung ilmu ka tinggi, tapi kehormatan hana kejaga Pak. Ge berzina kaya, ge pegatnya, ge temecu, macam-macam ya Pak. Kemudian apa kehormatannya tidak terjaga? Kenapa? Gara-gara ini juga. Makanya kalau kita ini patuh kepada Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kehormatan kita akan dijaga oleh Allah. 1. Wa ahlaka, keluarga kamu akan dijaga oleh Allah. Nya ne Pak. Keluarga katanya kejaga Pak. Getanyo yang patuh kepada Allah, anak getanyo kejaga oleh Allah. Mana dalilnya? Ya. Pada surah Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir alaihissalam ada sebuah rumah yuridu ayyang qaddafa aqamah. Rumah itu mau rubuh, kemudian didirikan lagi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalau bisa kamu minta upah, ya namanya. Kalau bisa minta upah. Ngapain kamu kerja untuk kaum kelompok yang menolak kita, tidak memberikan makan kepada kita? Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa,
Tahu enggak kenapa saya bangun ini? Wa abuhuma salihah. Kedua orang tuanya urung saleh, ya baik. Urung cik urung saleh, Allah membantu anak daripada urung saleh pun apa, Pak? Dibantu oleh Allah. Gara-gara apa? Kedua orang tuanya saleh, nyan, Pak. Maka jika katanya menyorong cik katanya saleh, maka imbasnya teruk ke katanya kadang keturunan-keturunannya, Pak. Makanya orang yang patuh dan taat kepada Allah, keturunannya, keluarganya akan dijaga oleh Allah. Ya. Walaupun katanya tak berdoa cik kepada Allah, ya Allah nak jaga keluarga lun, ya Allah nak pemudah urusan keluarga lun, nak pemudah urusan inang lun, anak lun dan kerabat lun, ya Allah, yang banyak. Walaupun kita tidak ngomong seperti itu, otomatis kita akan dijaga. Ini yang kedua, wa ahlaka. Kemudian yang ketiga, wa malaka, hartamu akan dijaga oleh Allah. Ya, nama. Hartamu akan dijaga. Nyobek katanya lalai tak jaga harta ni, Pak. Tak jaga harta, tak jaga aja. Makanya Utsman bin Affan setiap dia bersedekah, tapi harta tamah laju, Pak. Han lagi permun harta kanyan, Pak. Tetapi hartanya terus terjaga, Pak. Begitu banyak harta Utsman bin Affan. Kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Ada program sama beliau untuk memiskinkan diri, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya, nampak. Ketika sahabat sudah masuk, beliau yang terakhir. Ditanya oleh sahabat, "Apakah Rasulullah?" Karena hartanya banyak sekali. Yang cukup jaya harta, Pak. Abdurrahman bin Auf, sehingga dia takut dan dia itu menginfakkan terus hartanya supaya gasin, tapi makin bertambah laju. Ya, nampak. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa nafsaka, Allah akan menjaga dirimu, Pak. Diri katanya, Pak. Nafsun itu apa nafsun? Dalam konsep Imam Al-Ghazali mengatakan begini, nafsun itu ada hubungan dengan ruh. Roh itu apa? Kullu ma taharraka fahuwa ruh. Setiap yang bergerak itu adalah roh. Ketika tangan bergerak berarti naroh di sini, Pak. Ketika akal kita berpikir dan bergerak berarti naroh di sini, Pak. Ketika kita bisa melangkah ke masjid berarti ada roh. Maka Imam Al-Ghazali dalam konsepnya apa kata beliau? Ar-ruhu huwa nafsu. Roh itu adalah nafsu, Pak. Nafsunya pakai ban, keinginan terhadap sesuatu hal. Seseorang ingin ini, Pak, maka dia mengambil ini, Pak. Ya. Maknanya Pak, roh sudah bergerak dan nafsu juga sudah bergerak. Nafsu itu adalah roh adalah nafsu. Dalam bahasa lain, tabiat yang tidak bisa dilihat itulah roh. Ya, Pak ya. Tabiat pekatun yang kena roh, Pak. Menyogetanya patuh dan taat kepada Allah, kita menjaga Allah, insya Allah tabiat pekatun getanya gejaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana sembarangan getanya tak temenak gaup, hana sembarangan tak pegah haba. Maka salah satu manusia yang sudah seperti ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang keduanya para aulia Nabi, para aulia-aulia. Setelah Rasul, aulia yang tu, itulah orang-orang beriman. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang, sabda Rasulullah, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan pandangan orang mukmin, Pak, dengan firasat mereka. Untuk orang mukmin berfirasat, lun firasat na lain hang yo. Ya, tapi kan level katanya ke ne, Pak. Nyo level katanya panena yang ke firasat ne, Pak, lagi dukun kan. Nyo menurut lun nyo akan terjadi sesuatu nyo. Nya panena nya. Tapi ini orang mukmin, Pak. Urung ke semayang, urung patuh ke Allah. Apabila ada firasat sama beliau, kata Rasulullah, hendaklah kalian hati-hati. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Nya urung lagi ya, Pak. Nya pakiban katanya na lagi nyan, Pak. Demenak ji. Ku ji, Pak. Tapi ada lon na firasat. Pu firasat badron ba urung demenak ga, Pak. Lon na firasat, pu firasat, Pak. Tip-tip semayang melalai pak lalai, Pak. Gogok sedang semayang lalai apa? Kiban firasat ni, Pak. Jadi firasat ini maknanya apa? Orang-orang yang betul-betul taat dan patuh kepada Allah, hati-hati sama firasat mereka, kata Rasulullah. Karena mereka melihat itu bukan dengan mata sembarangan, tidak, tetapi dengan yang gaib, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu rata kabeh, Pak. Nya mentang nemu saya, Pak. Ifadillah yahfadka. Berarti baru saboh. Ya. Atau kita buka pertanyaanlah satu saja, Pak. Berarti ini masih satu. Insyaallah pertemuan selanjutnya ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Nyanya lebih membangla benarnya, Pak. Itu minggu depan insyaallah. Pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, satu saja. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Oh, boleh. Waalaikumsalam.
Doa. Ya. 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 Oke. Ya. 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 Oke. Di dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? Kalau seseorang itu membaca sesuatu wa taghayyara al-ma'na, maknanya berubah. Kalau dalam Fatihah batalat salatu, salatnya batal. Ini semua ulama empat itu sepakat. Syafi'i, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Lau qara'a wa akhta'a batalat salatuhu, salatnya batal. Satu. Yang kedua, lau akhta'a, kalau dia salah tetapi tidak merubah arti, untuk naurun tilo Bismillahirrahmanirrahim, tilo baca, tapi tidak merubah arti, salatnya tidak batal, doanya tetap dikabulkan. Dah contoh, Bismillahirrahmanirrahim, padahal Bismillahirrahmanirrahim, dia membalikkan ni itu menjadi nu, Bismillahirrahmanirrahim, padahal Bismillahirrahmanirrahim. Salatnya tetap sah walaupun barisnya di atas. Tetapi kalau ada orang lain tak pegang, hai dengku baik baca nu baca ni ke nur sandron nian ba, tapi dah lebih urung yang lebih je lah meni baca maknya nya dalam keadaan darurat kan hana bupu baca nu hana bupu, salatnya tetap sah. Tetapi kalau seandainya dia merubah baris dan kemudian merubah makhraj dan artinya berbeda, maka salatnya batal dan tidak pernah diterima oleh Allah. Dah contoh, ini yang benarnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang benar, ha. Tapi dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna alhamdu? Imam As-Sa'di, Imam At-Tabari, Ibnu Abbas, Baydawi, apa kata beliau? Alhamdu bermakna al-halak. Ya Allah, kehancuran bagimu ya Allah, hancuron, laknat ron ya Allah. Binan ditiurah dan sembahyang alhamdulillah, apalagi jaga imam alhamdu, padahal alhamdunya namanya. Kalau seandainya di dalam berdoa menyorong, kadang-kadang kayaknya dia punya kha ka ha saja. Kalau seandainya perubahannya itu tidak signifikan dan tidak merubah arti, hana pupu. Tetapi merubah arti, nyata contoh, inna, kan di ayat itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqna itu menggunakan kha, artinya kami menciptakan manusia. Satu. Kalau dia baca nanti inna halaqnal insan, kami mencukur rambut manusia, yang kalau inna terima. Yang ketiga, inna halaknal insan, kami menghancurkan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kalau nanti maka bermasalah, yang bermasalah. Tetapi kalau seandainya dirubahnya hana bermasalahnya, hana bupu. Tetapi kalau ada yang lain, lebih baik yang lain. Bunuh lembekah bino. Kalau ada doanya panjang tetapi tidak ada apa hana mupum, lebih baik pendek tetapi kita pahami. Tetapi kalau ada doanya panjang, kita pahami lagi, lebih bagus panjang dan kita pahami. Ya, lagi na urung lun tanyang na urung tuha tu lun tanyang pak dron pemehut harta le cuma hana berkah. Ya, atau harta nit tapi berkah. Pergi jawab lagi nyan. Lun mehut ustaz, harta le tapi berkah. Ya, dua-dua mehut kanya pak. Jadi ke nit berkah lu nit berkah, lu mehut le tapi berkah. Daripada le tapi hana berkah, nit berkah, lun muhud le na berkah. Ya, kata beliau. Ini begitu juga. Doanya panjang boleh kita baca panjangkan hajud, tetapi apa? Mufhum arti. Ini akan lebih bagus dibandingkan panjang hana mufhum arti. Lebih bagus pendek saja. Ya, pendek saja, tapi kita paham apa yang kita baca.
Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.